Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Saya juga mengajar di SMP Negeri 3 Tragilan, Serang, Banten. Pada siklus 2 ini saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik kalian semuanya. Alhamdulillah baik. Ya, kita patah syukur kepada Allah karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, masih keselamatan. Kita pada hari ini masih bisa belajar dengan tidak ada gangguan apa-apa ya. Beda dengan saudara kita di luar sana ya, banyak sekali gangguan depan. Bertahan hidup aja susah ya. Kita sangat bersyukur. Sebelum kita mulai, apakah ruangan kelas sudah dibersihkan tadi? Sudah. Sudah dipersiapkan semuanya ya? Sudah. Hari ini ya. Sebelumnya biar kegiatan kita lancar, diberi keberkahan, diberi kemudahan. Tolong Eka mempersiapkan semuanya. Memimpin teman-temannya. Sebelum belajar, mari kita baca bersama-sama. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Rizky, terus siapa lagi? Alif, Anissa, Kaila. Coba satu-satu, si Rizky kenapa? Kemarin ngomongnya mau jadi itu satu jabat katanya. Terus siapa yang nggak masuk? Gak izin ya. Terus Kaila kenapa? Terus Anissa? Ini juga. Terus Alif kenapa? Ya udah, mudah yang tidak bisa datang hari ini, yang lagi sakit diberi kesembuhan, yang memang ada kepentingan keluarga, mudah-mudahan diberi kelancaran ya. Sebelumnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu sebelum kita belajar materi hari ini. Jadi kita mengingatkan kembali materi yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya ya. Waktu pertemuan sebelumnya kita belajar apa, masih ingat? Masih ingat? Sama pengurangan bentuk masih ingat syaratnya apa sih penjumlahan dan pengulangan ajarnya? Harus suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu yang diperhatikan itu apanya sih? Variabelnya. Masih ingat ya? Ya, alhamdulillah. Berarti untuk pelajaran kemarin insya Allah tidak mengalami kesulitan ya. Kenapa? Karena materi yang kemarin kita pelajari juga nanti ada kaitannya dengan materi yang sekarang akan kita pelajari. Jadi materi penjumlahan dan pengulangan juga nanti dipakai lagi pada materi ini ya. Karena memang matematika itu seperti itu, materi yang lalu itu berhubungan lagi dengan materi yang akan kita pelajari di kemudian atau materi yang akan datang. Karena biar kita tidak mengalami kesulitan di materi berikutnya, materi yang sebelumnya harus kita pelajari dulu. Ya, maaf ya. Pada pembelajaran hari ini kita itu akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD
kemudian achievement division, di mana pada pelajaran ini nanti yang pertama itu akan merasakan materi, kemudian kalian akan dibentuk kelompok dan pada kelompok tersebut kalian akan melakukan diskusi, di mana nanti yang punya pemahaman yang lebih bagus tolong ya untuk mau ngajari teman-temannya ya masih belum paham. Setelah itu nanti kalian seperti biasa ya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan nanti akan ibu ambil kelompok yang paling baik siapa, nanti akan ibu kasih reward atau penghargaan. Jadi pada hari ini ya, pada hari ini kita itu akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Pernah cara mengenal bentuk aljabar? Belum, Bu. Oke, kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Tujuan belajar kita hari ini itu apa? Ya. Jadi diharapkan kalian pada perkalian bentuk aljabar, kalian itu harus bisa menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. Yaitu dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam dunia nyata, yaitu dengan cara kita melakukan pemodelan suatu situasi, kemudian pemodelan suatu situasi itu kita ubah ke dalam bentuk persamaan, dan melalui suatu persamaan itu kita menentukan solusi untuk pemecahan masalah tersebut. Ketika kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau belajar dengan rajin, dengan tekun ya, apapun itu materinya, sulit apapun itu materinya, pasti tidak akan menjadi sesuatu yang sulit ya, karena kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh pasti nanti hasilnya akan bagus, baik ya. Ya, sebelum kita belajar perkalian bentuk aljabar ya, untuk menyemangati memotivasi kalian, karena waktunya sudah siang ya, sudah capek, sudah mungkin ya, apalagi tadi yang ada latihan apa, pemenuhan pelantikan OSIS ya, mungkin capek tadi pemanasan ya. Coba untuk menyemangati kita, tepuk semangat, tepuk semangat, 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 semangat ya. Tolong jangan telat ya, jangan telat ya. Ya, perhatikan. Ya. Jadi pada perkalian bentuk aljabar ya, di mana jika A tidak sama dengan 0, di mana A N ya, A tidak sama dengan 0, dengan di mana ya A N dan N itu bilangan bulat, maka berlaku A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Jadi intinya gini, jika di pada materi yang sudah lalu kita sudah belajar tentang bilangan pangkat ya. Dimana jika pada bilangan pangkat itu kan ada apa namanya bilangan pokok dan bilangan pangkat. Dimana jika bilangan pokoknya sama, ya ini berarti kalau ada itu variabelnya ya. Kalau variabelnya sama, maka yang ada apa? Pangkatnya ditambah. Ya. Jadi pada bentuk aljabar juga dilakukan hal itu. Ya. Apabila variabelnya sama, maka pangkatnya dijumlah. Nah, ini konsep awal ya, konsep dasar ya. Ada perkalian bentuk aljabar. Ingat ya, apa tadi? Jika variabelnya sama, maka yang terjadi apa? Pangkatnya ditambah ya. Kemudian berikutnya, bahwa pada perkalian aljabar itu ada perkalian suku 1 dengan suku 1. Di sini variabelnya sama apa enggak? Beda. Bu, ini kok B dikali A hasilnya AB. Kok sama dengan ini, ya kan? Daftarnya itu enggak? Beda. Ya. Dimana ketika kalian menyusun aljabar itu dimulai dari huruf abjad secara berurutan. Abjad itu dimulai dari apa sih? Apa B sih? A. Ya kan? Jadi hasilnya
ya. Kenapa? Ini hasilnya 2B. Ini materi yang kemarin ya? Dari mana? Namanya semua apa sih di sini? Semua apa? Iya, suku sejenis pinter ya. Berarti kemarin kalian belajar hasilnya sampai hari ini kalian masih ingat ya. Terima kasih ya. Terima kasih kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian hasilnya adalah A kuadrat plus 2AB plus B. Ada pertanyaan? Untuk konsep perkalian aljabar ada pertanyaan? Sudah. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh ya. Jadi sini contoh pertama, A dikali 4 dikali A dikali B ya. 4 dikali A dikali B ini juga variabelnya berbeda. Satu ya. Maka hasilnya AB. Terus yang kedua ya. Yang kedua di sini 5 dikali A dikali 2A dikali C ya. Ya, hasilnya ini 2. Ini 10 dari mana? Ya ini dari 2 dikali 5 minus dikali positif hasilnya apa? Minus. Ini ingat-ingat ya, kalau suatu variabel tidak ada koefisien, sebenarnya punya koefisien berapa sih? Berapa? Kalau tidak ada koefisiennya, punya koefisien nggak suatu variabel? Punya berapa? 1. Betul. Kalau tidak ada pangkatnya, punya pangkat nggak? Punya nggak? Punya nggak? Punya. Punya berapa? Variabel kalau tidak ada pangkatnya, pangkatnya berapa? 1. Ya, jadi kalau tidak ada koefisiennya 1, tidak ada pangkatnya, dia pangkatnya 1. Dan jadi pada aljabar itu kalau koefisien 1 cuma ditulis variabelnya saja. Ya, kalau pangkatnya 1 juga cukup ditulis variabelnya saja. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Ya, kalau sudah dibentuk kelompoknya, Ibu bagi LKPD-nya, di mana nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya bagaimana cara menyelesaikan perkara bentuk aljabar dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan soal cerita diselesaikan dengan operasi hitung perkalian bentuk aljabar. Ya, diskusikan ya. Terus yang merasa belum paham, silakan minta bantuan teman kelompoknya yang sudah paham. Jadi kita istilahnya itu belajar untuk sebaya. Jadi ya. Sama nama ini 5x
Nah, jadi X ini dulu lah. Iya, X dulu lah. Dari Silakan berikutnya kita akan melakukan simulasi hasil setiap kelompoknya. Untuk yang kedua, silakan kelompok 4 dan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan meregistrasikan nomor 1. 5x plus 10 sama dengan 5x plus 5 titik 10 sama dengan 5x plus 10. Betul ya, tidak sama? Ada Betul ya? Betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. x kuadrat tambah 4x 3x min 7 sama dengan 3x kuadrat 3 min 7x kuadrat tambah 12x min 28x sama dengan 3x kuadrat 3 min 7x kuadrat min 16x. Sama ya? Ada yang beda? Boleh sama ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, untuk kelompok berikutnya, kelompok 3 maju, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 silakan perwakilan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalia Wisma. Perkenalkan, nama saya Niko Pipa. Perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompokan. Silakan. Panjang kebun lurus Bucindi 20 meter. Bagi panjang dari panjang sisi kebun anggur bunga. Bentuk matematika ini tambah 20, lebarnya kebun lurus Bucindi 15 meter kurang panjang sisi kebun anggur bunga. Bentuk matematika Y min 15. Luas kebun jeruk Bucindi sama dengan luas kebun anggur bunga. Luas kebun jeruk Bucindi berbentuk persegi panjang, maka luas sama dengan P kali L Y plus 20 Y min 15 Y pangkat 2 min 15 Y plus 20 Y min 300 Y pangkat 2 35 Y min 300 satuan luas. Luas kebun anggur sisi bunga berbentuk persegi. Maka luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan Y kali Y sama dengan Y pangkat 2. Luas kebun Bucindi, luas kebun anggur berbunga Y pangkat 2 tambah 5 Y min 300 sama dengan Y pangkat 2. 5Y kurang 300 sama dengan Y2 pangkat min Y2. 5Y sama dengan 300, Y sama dengan 60. Jadi luas kebun anggur berbunga Y pangkat 2 sama dengan 60 pangkat 2 sama dengan 3.600 meter pangkat 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sudah berdiskusi kelompok, ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya.
Ya, harapan Ibu kalian itu sudah bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini, yaitu perkalian apa? Bentuk aljabar. Ibu ingat apa? Jika variabelnya sama, maka pangkatnya diapain? Dijumlah. Ya, ya, dimana kalau perkalian satu suku dengan satu suku, ya hasilnya satu suku. Satu suku dengan dua suku, ada dua langkah perkalian, maka hasilnya dua suku. Perkalian dua suku dengan dua suku, ada berapa langkah perkalian? 4 langkah perkalian. Hasilnya menghasilkan berapa suku? 3 suku. Ya, untuk mengetahui apakah kalian paham atau enggak, ya, sejauh mana pemahaman kalian ketika belajar materi perkalian bentuk aljabar hari ini, berikutnya kalian silakan buka grup WA-nya. Di situ ada soal ya berbentuk Google Form. Silakan dibuka dan dikerjakan. Kelompok yang paling baik ya, semuanya baik ya, tapi kan ada yang terbaik ya, semuanya baik, pasti kita ambil yang terbaik di antara yang terbaik ya. Kalian silakan kerjakan dulu halaman 79 soal 4, silakan dikerjakan ya. Kasih waktu 5 menit. Udah selesai ya? Udah. Skor, kalian sudah tahu ya setelah mengerjakan Google Form tadi. Jadi ibu hanya akan memberitahukan dengan rata-rata tertinggi itu ada pada kelompok berapa. Ya, jadi berdasarkan apa yang ibu lihat dari hasil tadi proses kalian, ternyata yang nilainya lebih tinggi itu ada di kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5 di depan. Ya, mudah-mudahan kelompok ini jadi apresiasi buat kalian ya, agar ketika kalian berdiskusi dengan kelompoknya harus benar-benar harus sungguh-sungguh ya, biar nanti di pertemuan berikutnya kemudian kelompok lain mendapatkan hadiah dari dia. Jadi jangan melihat hadiahnya ya, tapi dilihat dari keberhasilan teman kalian ini yang sudah
ya mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, perhatikan, semuanya perhatikan ya. Setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, gimana perasaan kalian? Senang dan seterusnya senang ya. Karena kalau ingin apa? Kalau kita ingin berhasil dengan suatu pelajaran kita, yang pertama apa? Harus menyenangi terlebih dahulu. Kita senang. Ya. Tadi kita belajar apa? Perkalian Pada perkalian aljabar yang tingkat apa? Apabila kalian bersama? Kalau kalian bersama pada perkalian aljabar, makanya diapain? Jadi jumlah. Ya. Tolong hal itu diingatkan ya. Diingat terus sampai kalian nanti ke jenjang berikutnya, karena di SMP itu adalah ilmu dasar. Nanti ketika kalian belajar di SMA saya masih di SMP ya. Kemudian untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya, kita itu akan belajar tentang pembagian bentuk aljabar ya. Silakan nanti kalian di rumah pelajari dengan sebaik-baiknya. Ya, nanti ketika kita ya bertemu di pertemuan berikutnya tidak terlalu mengalami hambatan yang banyak. Jadi hanya pemahamannya diperdalam ya ketika sudah belajar dengan ibu gitu. Karena dari awal kalian semua sudah sedikit paham ya. Ketika di kelas akan lebih paham. Dari awal kalian sudah bisa paham dari dulu. Ya, silakan Eka untuk menyiapkan seperti pulang ya. Ada selama sampai 5 sampai 7 bulan ya. Kita berdoa dulu ya. Silakan Eka. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan.